gimana awal mulanya Ibu Evi bisa ke Meksiko, Bu? Itu Dekan Fakultas Sastra UI, Pak almarhum Pak Sapardi Djoko Damono itu datang dan mengabarkan kepada kami semua bahwa ada lowongan kerja untuk mengajar bahasa Indonesia di Meksiko. Itu tahun berapa, Ibu? Itu tahun 97. Belajar itu gratis, jadi gratis. S1 gratis, S2 gratis, S3 pun gratis juga, dan Ibu. untuk S2 dan S3 itu mendapatkan uang saku. Pada saat itu adalah masalah terbesar di Meksiko. Nyampe jam 12 malam. 12 malam. Itu di sebuah kota di mana pada waktu itu perang narko ya. Iya, saya ngomong Pak, tolonglah Pak gitu. Soalnya saya yang tanggung ini Pak, semuanya saya tanggung. Saya seorang dosen, saya bilang saya seorang dosen, saya bekerja di Meksiko City gini. Kembali lagi di Diaspora Talk Master Bagasi bersama saya Dandri Valdi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau sudah cukup lama tinggal di Meksiko, Ibu Evi Yuliana Siregar. Salam 24 jam teman-teman Master Bagasi. Terima kasih sudah mengundang saya ini. Saya sangat bangga dengan teman-teman nih. Mudah-mudahan semua dan penuh semangat, penuh motivasi. Terima kasih Ibu. Kita yang terima kasih malah nih. Ibu sudah nyempetin hadir ke sini, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu apa kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah semua baik. Alhamdulillah. Gimana baik. nih teman-teman di sini? Alhamdulillah kita semua baik ya. Baik. Ya, Alhamdulillah. mantap. Ibu Evi, sebelum kita mulai, kita ada satu games nih, Bu. Oh, siap. Nama gamesnya Bangga Lokal. Siap. Jadi nanti kita kasih pilihan, Ibu tinggal pilih. Siap. Ready? Ya. Oke. Sate Madura atau sate Padang? Sate Padang, Nasi uduk atau nasi liwet? nasi uduk, Gunung Bromo atau Danau Toba? Danau Toba, Ondel-ondel atau reok Ponorogo? Reok Ponorogo, Wayang kulit atau wayang golek? wayang kulit, Soto Betawi atau soto Lamongan? soto Betawi, Rendang Padang atau gudeg Jogja? rendang Padang. Oke, terima kasih, Bu. Bu Evi, Bu, aku penasaran nih, Bu. Gimana awal mulanya Ibu Evi bisa ke Meksiko, Bu? Wah, ini ceritanya panjang sebetulnya, Mas. Mungkin sudah takdirnya kali ya, karena entah gimana suatu hari saya waktu itu saya ada di kantor, waktu itu Direktur BIPA sekaligus Dekan Fakultas Sastra UI, Pak almarhum Pak Sapardi Djoko Damono itu datang dan mengabarkan kepada kami semua bahwa ada lowongan kerja untuk mengajar bahasa Indonesia di Meksiko, tapi tidak tahu lagi informasinya. Kemudian kami harus menanyakannya langsung ke kedutaan besar Meksiko di Jakarta. Oke. Jadi hari itu juga saya telepon, terus dubesnya langsung minta untuk wawancara. Jadi hari itu juga sorenya saya pergi ke sana. Oke, berarti Gitu. lepas dapat penawaran langsung Ibu wawancara dengan kedubesnya? Iya, dubesnya langsung yang mewawancarai saya. Prosesnya sangat cepat tuh berarti, Iya, Ibu ya? hari itu juga, sore itu juga. Dan yang paling boleh dibilang mengejutkan saya juga sebetulnya dalam hati saya adalah pada saat saya diwawancarai, Pak Dubes bilang kepada saya bahwa kalau saya mau maka dia langsung oke gitu, langsung menerima saya gitu. Jadi saya juga kaget waktu itu. Wah, saya datang hanya untuk bertanya ya tentang apa, bagaimana, di mana dan sebagainya. Terus saya bilang saya tidak bisa menerima tawaran ini gitu. Coba berikan saya 1 malam saja untuk bertanya dengan keluarga gitu, ibu saya dan kakak-kakak saya gitu ya. Dan berkonsultasi dengan bantal juga gitu ya. Dan besoknya akhirnya saya telepon lagi untuk menerima pekerjaan itu. Oke. Ke Meksiko dengan waktu semalam berarti ya? Semalam ya gitu. Besoknya Terus, langsung. waktu itu kalau nggak salah bulan Juli dan saya berangkat bulan September. Itu tahun berapa, Ibu? Itu tahun 97. 97? Wah, berarti sekarang udah berapa lama, Bu? Hampir 30 tahun ya, 28 tahun. Nah,
tahun ini akan 28 tahun gitu. Jadi Waduh. sudah 3 dekade ya, hampir 3 Iya, udah. dekade ya. Tak Sudah. terasa gitu. Nggak Padahal terasa. waktu itu sebetulnya waktu itu tawarannya adalah saya harus mengajar selama 3 tahun karena program yang mengajarkan bahasa Indonesia, program untuk S2 itu durasinya 3 tahun. Jadi mereka minta untuk 3 tahun. Tapi saya bilang waktu itu saya mau 1 tahun aja gitu. 1 tahun aja. Saya nggak mau 3 tahun gitu. Waktu wawancara dengan Iya, Pak iya, Dubes itu. Terus Pak Dubes bilang ya sudah gini aja, lebih baik pergi aja dulu ke Meksiko, nanti di sana memutuskannya. Oh, oke. Yang terjadi adalah sekarang 28 tahun. Awalnya cuman mau sebentar aja Iya, sebenarnya Bu ya. mau 1 tahun gitu. Sebelumnya pernah kepikiran gak Bu? Bisa Tidak ke pernah, Meksiko? saya terlintas pun di dalam kepala saya tentang kata Meksiko tuh nggak pernah Nggak ada pernah ya? gitu. Jadi entahlah apakah itu takdir ya. Takdir ya Bu ya. Takdir yang awalnya niatnya cuma sebentar dan akhirnya sampai 28 tahun tuh Ibu ya. Betul sekali. Oke. Demikian ceritanya gitu. Bu, kita flashback sedikit kali Ibu ya. Mm-mm. Ibu waktu pertama kali sampai menginjakan kaki di Meksiko itu kayak gimana Bu? Adaptasinya mungkin ya? Saya waktu itu nekat ya, karena terus terang waktu itu saya tidak berpikir macam-macam gitu, nggak berpikir apapun gitu, takut pun enggak, khawatir pun enggak gitu, nggak ada pikiran. Tapi mungkin yang membuat saya apa ya, boleh dibilang tenang gitu ya. Saya menulis surat sebelum saya berangkat, saya menulis surat kepada, sebetulnya surat itu adalah surat Pak Sapardi. Jadi saya meminta Pak Sapardi untuk menulis surat kepada Pak Dubes Indonesia ya di Mexico City untuk membantu saya gitu kedatangan dan proses untuk di sana gitu. Nah, dijawablah oleh Pak Dubes di sana, Pak Dubes di Mexico City ya, Dubes Indonesia di Mexico City, bahwa mereka akan membantu saya dan akan paling tidak menjemput saya ya gitu. Nah, udah aman lah gitu. Akhirnya saya tiba di sana, tadi jemput, saya tinggal di Wisma Indonesia. Semua serba Indonesia ya, belum terasa itu. Itu khusus orang Indonesia Bu yang itu semua ada orang Indonesia aja, maksudnya ya? di Wisma Indonesia di KBRI. Tapi 2 hari kemudian saya sudah pergi ke kantor gitu. Nah, ketika saya pergi ke kantor itu barulah saya merasakan bahwa ini bukan Indonesia ya. Gitu. Berubah ya. Dan semua orang berbahasa Spanyol dan saya tidak mengerti satu kata pun. Nah gitu. itu gimana Bu? Di sana tuh siapa yang diajarin bahasa Indonesia oleh Ibu? Nah, ini makanya saya bilang terus terang saya juga nggak tahu waktu itu ya. Dan saya juga tidak bertanya banyak hal kepada Pak Dubes Meksiko tentang universitas tempat saya bekerja. Jadi saya pikir yang pasti kan udah ada jaringannya, udah benar gitu ya, Dubes gitu ya. Kemudian saya juga Dubes Meksiko, Dubes Indonesia, aman lah gitu. Pastilah nggak mungkin terus kontaknya dengan Pak Sapardi, nggak mungkin lah kita akan sesuatu yang tidak aman gitu ya, tidak baik atau negatif atau dan sebagainya gitu. Dan saya ketika saya datang ke sana hari itu juga, kalau nggak salah itu ada pertemuan langsung dengan staf dosen dan juga mahasiswa baru pada waktu itu. Jadi hari pertama benar-benar saya datang pada hari awal mulai kuliah gitu. Yang diajarin itu dari Spanyol, Bu? Mahasiswa Spanyol? Iya, jadi sebetulnya cara menyuruh adalah program studi Asia dan Afrika. Dan saya mengajar di bawah studi Asia Tenggara. Jadi begini, program studi Asia dan Afrika mereka hanya mengajarkan S2 dan S3. Dan karena ini adalah universitas untuk penelitian, maka juga program studi Asia dan Afrika juga difokuskan kepada penelitian. Itu sebabnya mereka mengajarkan bahasa sebagai mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib di sana. Dan kenapa bahasa Indonesia? Ini pertanyaannya ya. Bahasa Indonesia itu ada di bawah
mata kuliah wajib untuk studi wilayah Asia Tenggara. Gitu. Jadi mereka memilih bahasa Indonesia untuk diajarkan untuk studi wilayah Asia Tenggara. Oke, saya soalnya mikir Bu, kenapa Hebat ya, bahasa gitu. Indonesia gitu di Meksiko gitu? Iya berarti paling tidak di sini adalah universitas tempat saya bekerja yang bernama El Colegio de Mexico. Mereka satu ya berarti mereka menghormati bahasa Indonesia ya. Iya, bener Jadi banget, menganggap bener banget. bahasa Indonesia itu bahasa yang penting Penting ya. juga, Makanya berarti mereka termasuk ya. memutuskan untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi juga sebetulnya ini logis ya, karena bahasa Indonesia kan bahasa yang lebih dominan ya dengan misalnya jumlah penuturnya lebih banyak gitu kan. Benar-benar. Terus kemudian juga pengajaran bahasa Indonesia untuk peserta asing di luar Indonesia itu juga sangat pada waktu itu sudah cukup maju ya pada waktu itu. Jadi betul artinya mereka memutuskan untuk mengajarkan bahasa Indonesia itu udah benar sekali gitu. Iya, berarti Ibu di sana Ibu mengajar bahasa Indonesia menggunakan bahasa apa Bu? Nah, cara penyampaian saya kan, penasaran Ibu. Di Meksiko itu menurut undang-undang perkuliahan itu harus disampaikan di dalam bahasa Spanyol ya, di dalam bahasa. Sementara saya kan baru pertama kali baru datang 1 bulan gitu, jadi nggak tahu bahasa satupun kosakata kecuali terima kasih ya, gracias gitu. Itu aja yang saya tahu waktu itu. Nah, jadi apa yang saya pakai? Saya pakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Kebetulan setelah setelah saya sampai di sana, saya baru tahu bahwa El Colegio de Mexico ini adalah sebuah institusi yang sangat bergengsi. Bukan hanya di Meksiko, tapi juga seluruh Amerika Latin dan benua Amerika Latin gitu, dan sangat terkenal di Eropa pun sangat terkenal gitu. Jadi tidak aneh kalau orang berseliweran berbahasa Inggris, berbahasa Prancis atau berbahasa Portugis gitu ya. Banyak bahasa gitu sehari-hari dipakai, jadi berseliweran orang-orang di kampus gitu, dan mahasiswa tentu saja paling tidak berbahasa Inggris ya. Dan kebetulan pada waktu itu kan berarti generasi pertama untuk mahasiswa saya program studi S2 jurusan untuk studi wilayah Asia Tenggara ya. Dan mereka itu hebat-hebat, orang yang benar-benar orang-orang hebat, menguasai paling tidak kalau nggak salah 4-5 bahasa asing gitu. Hebat sekali gitu. Luar biasa, terus luar jadi biasa. Bahasa Inggris tidak menjadi masalah untuk mereka pada awalnya. Jadi saya mengajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu. Tapi kemudian karena undang-undang di Meksiko itu untuk menggunakan bahasa Spanyol, maka saya mulai mempelajari Spanyol. Mau nggak mau, soalnya waktu rapat misalnya harus dalam bahasa Spanyol, terus kita nggak tahu kan mereka bicara apa gitu. Jadi mau tidak mau saya sejak hari pertama pun sudah harus belajar bahasa Spanyol. Iya bener banget tuh, bahasa penting banget sebenarnya Bu, biar nggak miskomunikasi juga. Betul sekali. Sangat penting banget. Ibu luar biasa banget Ibu. Ibu menyebarkan Indonesia melalui bahasa juga nih Bu. Betul. Ibu di sana tuh budayanya seperti apa Bu? Di Meksiko itu? Ini agak aneh dalam arti positif ya, anehnya gini. Saya merasa seperti di Indonesia gitu. Oh, gimana? Saya merasa seperti di Indonesia. Yang bedanya adalah bahasanya aja gitu. Tapi saya merasa seperti di Indonesia. Kenapa? Karena budaya mereka itu mirip. Mereka itu hangat, sangat familiar gitu. Maksudnya sangat mementingkan hubungan keluarga, pertemanan gitu. Bukan model budaya yang individual gitu. Jadi saya di situ saya merasa saya seperti di Indonesia gitu. Mereka cukup terbuka Ibu? Sangat terbuka. Sangat terbuka, seperti kita juga ketemu orang, misalnya orang baru gitu, datangnya nanti ke rumah saya gitu. Pasti begitu kan ya. Sama juga di Meksiko juga seperti itu. Oh, kita kenalan sama orang, dari Indonesia ya. Oh, bagaimana Indonesia? Mereka sangat terbuka untuk orang asing dan mereka ingin selalu bertanya dan ingin tahu gitu ya. Oh, mereka antusias Bu untuk antusias banget, terus hangat gitu. Ya. Terus seperti kita itu diterima lah di lingkungan mereka hangat lah ya. Boleh dibilang gitu dengan istilah seperti itu.
kepada orang-orang asing gitu, dan itu membuat saya apa ya, seperti saya Kayak di berada negara sendiri ya? di rumah sendiri Rumah gitu sendiri kan. ya? Dan apa namanya, akhirnya saya harus belajar bahasa Spanyol Spanyol tentu juga saja, ya, Bu, ya? karena Iya. saya harus bercakap-cakap ya dengan masyarakat di Iya. sana gitu. Oke, Ibu belajar di sana seperti apa, Bu? Saya kebetulan adalah orang yang suka berteman ya, jadi saya punya teman banyak gitu waktu saya di sana. Dengan mahasiswa saya juga saya berteman, dengan dosen-dosen saya berteman, dengan temannya teman saya juga saya berteman. Jadi saya punya, istilahnya punya geng ya, setiap hari gitu ya, ngobrol, jalan, kita keluar macam-macam. Nah itu adalah pada saat itu sangat penting buat saya karena saya bisa praktek bahasa Spanyol. Saya jadi salah satu dari teman saya itu saya minta untuk jadi guru, gitu, guru. Terus sambil praktek ya gitu. Itu beberapa bulan kalau nggak salah. Setelah saya sudah cukup untuk bisa menguasai, artinya ya. mengerti lah paling lah tidak ya. bahasa komunikasi ya gitu, yang komunikatif lah gitu sehari-hari. Lalu saya mengambil kursus resmi gitu, juga, seperti BIPA di UI misalnya gitu, ada bahasa Spanyol untuk orang asing di UNAM namanya, itu UI-nya sana gitu. Berarti Ibu cukup survive juga di sana, Ibu, karena dari bahasa kan maksudnya Ibu pas datang nih bener-bener harus karena gini, saya pikir mungkin saya orang yang sebetulnya gini, saya dari dulu juga suka diledek teman-teman ya, kalau saya pergi ke Surabaya tiba-tiba logat saya kayak orang Surabaya berubah gitu, ya. misalnya, atau saya pergi ke Jogja terus tiba-tiba logat saya jadi kayak orang Jawa gitu. Jadi saya mungkin punya adaptasinya cepat adaptasi bahasanya itu saya cukup cukup tinggi ya gitu. Dan saya memang suka, ya namanya juga saya belajar di Fakultas Sastra, kemudian saya mengajarkan bahasa gitu. Mungkin sebetulnya sudah ada dalam hati saya, dalam pikiran saya bahwa bahasa itu sudah melekat menjadi bagian yang tak terpisahkan gitu ya, ketertarikan terhadap bahasa gitu kan. Nah akhirnya saya harus mengambil kursus bahasa yang resmi. Kenapa? Karena kalau saya kursus dengan teman gitu, itu bahasa sehari-hari ya, bahasa jalanan istilahnya ya, atau bahasa pasar lah ceritanya gitu. Tapi saya kan bekerja di universitas, saya harus memberikan entah ceramah gitu. Supaya pesannya juga sampai ya pesannya. Iya, jadi saya harus bukan hanya itu saja, tapi tingkatnya gitu. Kalau saya dalam memberikan ceramah, tentu saja bahasa yang harus saya pakai itu berbeda dengan bahasa yang kalau saya bertemu teman-teman di jalan gitu kan ya. Berbeda ya Bu, ini pakai. Saya harus belajar bahasa yang resminya, bahasa yang formalnya gitu, lah ya, bakunya gitu ya Bu ya. Dan sebetulnya juga tujuan saya adalah saya mau sekolah juga gitu. Setelah saya memutuskan untuk tinggal di Meksiko, saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya gitu. Dan untuk melanjutkan studi itu kan harus menguasai bahasanya. Berarti Ibu lanjut studi di sana, Bu? Iya, jadi saya itu datang dengan titel S1, masih S1 gitu. Karena saya sebetulnya pada waktu itu punya rencana yang lain untuk belajar yang lain gitu, makanya saya bilang saya hanya 1 tahun gitu. Sebelumnya ada rencana apa, Bu? Saya mau belajar. Saya sebetulnya punya rencana untuk mengambil studi S2 untuk kajian Jepang. Itu rencana saya sebetulnya. Makanya saya tadi bilang saya 1 tahun saja ya Pak Dubes gitu. Karena saya mau kembali ke Indonesia dan saya punya rencana untuk ke Jepang misalnya, untuk belajar di Jepang, untuk mengambil studi S2 di Jepang misalnya, karena saya ingin studi kajian wilayah Jepang gitu. Nah, ketika saya tiba di sana itu kan September 97 ya. 97. Oke. Tahun berikutnya Soeharto jatuh kan. Situasi di Indonesia kacau ya. Dan semua teman-teman keluarga juga bilang udah nggak usah. Jangan pulang dulu gitu. Lebih baik kalau memangnya bisa lebih lama aja. Nah kebetulan kan pas tadi ya, kan rencananya emang 3 tahun ya ini.
Padahal saya bilangnya 1 tahun. tahun. Jadi itu saya malu sendiri. Terus saya bilang kepada direktur saya, setelah 1 tahun selesai, saya bilang kepada direktur saya supaya bisa nggak saya meneruskan kontrak untuk 3 tahun. Oh, dengan senang hati kami memang mau kamu mau terus untuk bekerja untuk kami gitu. Lanjut lagi jadinya. Dan saya pada waktu itu menjadi dosen tamu selama 3 tahun di sana. Setelah 3 tahun di sana, saya melihat banyak banyak hal yang bisa saya berikan. Misalnya, kenapa saya tidak kembali ke Indonesia gitu? Karena saya merasa pada saat itu saya adalah satu-satunya dosen seluruh Amerika Latin. Bayangkan, nggak ada dosen Indonesia. Oh, berarti hanya ibu 1 orang. Hanya saya secara formal ya, maksudnya secara resmi yang bekerja di sebuah universitas. Dan saya bekerja di sebuah universitas yang sangat bergengsi. Besar saya pikir, ya. Saya pikir ini kesempatan untuk saya sebagai orang Indonesia untuk melakukan banyak hal kan, bener, gitu. Bu. Jadi saya memutuskan untuk meneruskan tinggal di Meksiko. Saya memutuskan untuk sekolah S2 dan kemudian S3 di Meksiko. Tentu saja yang paling berat itu adalah belajar bahasanya. Karena bahasa untuk menulis tesis itu jauh lebih kompleks daripada bahasa komunikasi sehari-hari. Tapi, akhirnya saya belajar bahasa, kemudian saya masuk S2. Setelah masuk S2, saya belajar bahasanya itu bukan belajar. Saya terus belajar sampai hari ini juga saya terus belajar ya. Tapi tingkat bahasa saya jauh cepat sekali naiknya. Jauh cepat sekali gitu. Setelah saya masuk S2 ya. Kenapa? Mungkin saya dipaksa untuk membaca, saya dipaksa untuk menulis, ada saya dorongan dipaksa. Ibu. Iya, harus walaupun dengan air mata darah ya. Istilahnya semua orang udah ngerti, saya nggak ngerti-ngerti. Aduh, apa sih yang dia bilang? Saya baca udah 3 kali nggak ngerti-ngerti. Saya mengerti tapi saya tidak mengerti gitu. Itu luar biasa. Tapi banget, Ibu. Terus tiap hari sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan S2 dan menulis sebuah tesis gitu. Ada satu hal yang sangat dampak yang sangat positif. Dan situ saya memiliki kemampuan berbahasa Spanyol yang cukup tinggi ya, boleh dibilang ya, cukup tinggi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menerjemahkan karya sastra Indonesia. Oh, menerjemahkan apa nih Bu, kalau boleh tahu nih Bu? Nah, pada saat yang pertama itu saya menerjemahkan Sri Sumara. Saya pilih Sri Sumara untuk saya terjemahkan ke bahasa Spanyol, Ibu. Ke bahasa Spanyol. Kenapa? Karena tidak ada satupun terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol. Dan tidak ada seorang pun yang melakukannya pada saat itu. Gitu. Ibu membuat itu ya Bu? Karena saya adalah orang sastra, ya saya cinta sastra Indonesia tentu saja. Dan ini kesempatan saya untuk mempromosikan sastra Indonesia. Karena nggak mungkin kita mempromosikan sastra Indonesia itu dengan bahasa Indonesianya. Karena apa? Karena menunggu orang untuk membaca karya sastra kita dalam bahasa Indonesia itu berapa 10 tahun, 20 susah kan gitu. Maksudnya menunggu orang untuk belajar bahasa Indonesia dulu lalu bisa membaca itu jadi lebih baik Ibu langsung ke tidak memungkinkan gitu, sesuatu yang luar biasa, sulit sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk promosi sastra Indonesia? Ya menerjemahkan karya sastra Indonesia itu sendiri gitu. Kebetulan memang di universitas saya itu memang ada fasilitas untuk mempublikasikan buku, ya, dan kami para dosen itu memiliki hak untuk mempublikasikan buku dan buku-buku publikasi El Colegio de México sangat boleh dibilang berkualitas lah, boleh. Jadi harus digunakan sarana dan prasarana yang ada gitu. Ketika buku ini diterbitkan di sebuah toko buku yang bergengsi, itu ada biasanya kalau ada buku baru itu ada memberikan bintang gitu ya kepada dari pembaca kepada buku itu, untuk buku itu review ya, gitu. Semacam gitulah dari toko buku ya, di toko buku itu. Dan di toko buku bergengsi itu review saya itu dapat 5 bintang loh, bintang 5. Luar biasa. Luar biasa.
Ini memang pengalaman pertama itu adalah fondasi yang sangat besar yang memberikan juga motivasi besar kepada saya. Dan setelah itu saya berpikir, ya udah kalau gitu saya terusin aja ya di Meksiko, dan akhirnya saya terus bisa sampai sekarang bisa melakukan banyak hal Ya, bener-bener. untuk saya, untuk karya saya, untuk bahasa Indonesia dan Indonesianya. sastra Indonesia dan promosi kebudayaan Indonesia Iya. dan lain-lain lah, banyak lain-lain. Karena setelah mereka tahu ada seorang dosen ya Indonesia itu undangan banyak banget, Banyak banget, itu Bu. undangan tentang Islam di Indonesia, tentang budaya di Indonesia, macam-macam gitu. Bu, saya jadi penasaran nih Bu. Ibu pertama kali ke sana itu umur berapa Ibu? Sorry Ibu. Masih muda kali ya. Oh, Pada bener? waktu itu saya berumur 30 tahun. 30 tahun. Iya. Luar biasa, luar Dan biasa. saya waktu itu satu-satunya dosen termuda di universitas saya itu. Dan saya hanya satu orang yang dan hanya bahasa Indonesia. termuda di karena semua sudah kebanyakan sudah senior ya, di atas 40 lah gitu. Nah, saya itu adalah dosen termuda pada saat itu. Luar biasa, luar biasa, luar Tapi biasa. ya dengan ada hal gitu, sebetulnya ada hal lain dari saya menjadi yang termuda adalah membuat saya takut pada waktu. Jujur ya, waktu itu saya takut karena saya melihat ini senior semua, Senior ya semua. kan? Orang-orang hebat, betul-betul mereka ini adalah dosen-dosen peneliti yang sangat hebat gitu, untuk internasional lah, level internasional. Seperti itu. Ibu, aduh kita mundur sedikit kali Ibu ya. Iya. Ibu waktu pertama kali datang ke sana, makanannya seperti apa Ibu? Ibu Nah. adaptasi terhadap makanan tuh gimana Ibu? Ini kan orang Indonesia, ini ada hubungannya dengan orang kebudayaan Indonesia nih. Kita kalau nggak makan nasi itu nggak makan ya. Nggak makan. Gitu. Jadi 6 bulan pertama tuh saya menderita sebetulnya. Kenapa menderita? Karena nggak ada makanan Indonesia gitu. Nggak ada makanan Indonesia, nggak ada restoran Indonesia. Terus mau bikin masakan Indonesia juga kan susah ya gitu. Nggak ada lengkoas misalnya gitu. Ya paling-paling nasi goreng lagi. Tapi saya harus masak di rumah karena orang Meksiko ada nasi juga, tapi nasinya beda. Berbeda ya? Iya, berbeda gitu. Dan buat saya itu kurang masuk ya. mantep gitu. Saya Kurang nasi mantep ya. putih gitu, sama sayur, sama ikan, sama telur, Sama sambal. sama sambal, sama kerupuk misalnya gitu. Itu kan makanan saya. Jadi ada tacos gitu, mengenyangkan kan makan tacos gitu. Dia ada tortillanya, ada dagingnya, ada sayurnya gitu. Tapi makan itu 10 biji pun tetap belum kenyang. Karena belum makan nasi. Gitu. Karena belum makan nasi. Lahir gimana Ibu? Jadi itu saya 6 bulan tuh saya menderita gitu. Jadi kalau nggak masak di rumah ya menderita, nggak kenyang gitu. Akhirnya setiap hari saya harus masak lah, paling tidak nasi goreng lah gitu, yang paling gampang ya, yang paling mudah dibuatnya karena ada beras di sana, bisa masak tinggal rice cooker gitu ya, atau setelah pakai rice cooker terus macam-macam lah kita. Tapi model Indonesia gitu. Lauknya gimana Bu? Lauknya? Lauknya di sana. Aduh, lauknya ini adalah saya pikir ini adalah penderitaan semua diaspora ya, karena kita tidak bisa dijauhkan dari makanan. Iya, benar. Makanan itu adalah bagian dari kebudayaan, dan kebudayaan itu melekat pada diri kita, melekat pada identitas kita, walaupun mungkin orang tidak menyadari ya gitu, tapi di dalam kepalanya seperti yang saya tadi bilang, saya merasa masih lapar ya pada saat makan 10 tacos. Saya masih lapar nih gitu. Tadi kan udah makan, iya tapi kok lapar ya gitu. Jadi ini sebetulnya konsep budaya itu ada dalam melekat ya. Iya, bagian dari pikiran kita, bagian dari perasaan kita, bagian dari semuanya lah dalam tubuh kita ini gitu. Jadi nggak ada makanan, tapi waktu itu memang saya sampai sekarang sih, saya punya hubungan yang sangat dekat dengan KBRI. Jadi suka dikasih tuh, suka dikasih kalau ada makanan dikasih, kalau makan di sini, atau misalnya kalau ada mereka ibu-ibu tuh belanja kayak misalnya lengkoas gitu, saya suka dikasih tuh. Nah, saya dari situ saya bisa masak. Tapi terus terang yang boleh dibilang yang membuat saya menderita, dan saya yakin semua diaspora
juga Pasti adalah merasakannya juga tuh Ibu. makanan Indonesia. Makanan Indonesia nih Ibu. Dan Itu nggak bisa dan nggak ada. Jadi begitu kalau mereka belanja tuh dari Houston, aduh rasanya tuh surga banget ya. gitu. Nggak ada lain selain itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi kalau kita berada di luar negeri ya. Itu adalah datangnya makanan dari Indonesia Ibu ya. Itu. Dan alhamdulillah banget nih Bu, kita dari Master Bagasi nih Bu, sekarang tuh kita ada aplikasi Bu. Kita tuh cross border e-commerce. Jadi nanti diaspora tinggal pilih download aplikasinya, tinggal pilih produknya dan tinggal klik, itu bisa langsung sampai ke depan pintu rumah Bu. Nah, diaspora, ini artinya bukan lagi mimpi ya, sudah jadi kenyataannya. Iya, bener alhamdulillah banget, dan saya betul-betul bangga lah, bukan hanya bangga, ini bahagia sebetulnya, bangga karena dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh seluruh diaspora Indonesia. bener banget. Dan juga promosi kuliner Indonesia tentu saja ya, dengan adanya sarana ini ya. Dan ini adalah kebahagiaan kami. Iya bener banget. Siapa sih yang nggak bahagia dikasih coklat beng-beng? Iya bener banget. Siapa sih yang nggak bahagia untuk dikasih bakso aci gitu ya misalnya. Allah, benar seperti itu. Jadi pas banget ini. Iya, bener banget Ibu. Justru saya pikir ya, kami berterima kasih dengan adanya ide bagus yang seperti ini, Master Bagasi. Ini sebuah terobosan yang sangat membahagiakan kami, dan saya pikir ini juga sangat penting buat pemerintah Indonesia ya, karena dari sini bukan hanya kita yang beli kan, bukan hanya diaspora aja kan yang beli, bisa yang beli siapa aja kan, biasa siapa aja. Jadi teman-teman saya bilang kalau mau makanan Indonesia udah nih pakai Master Bagasi. Iya benar banget Ibu. Kita ingin membawa brand lokal asli Indonesia untuk go global Ibu sebenarnya. Seperti itu. Mantap. Dan kita harus dukung gerakan ini ya. Iya, benar banget Ibu. Betul. Ibu mungkin bisa diminum dulu Ibu. Oke, terima kasih. Ini bisa dicemilin juga Ibu. Oke, bawa pulang aja kali ya. Boleh. Bu, aku penasaran nih Bu. Perbedaan pendidikan di sana dan di Indonesia itu seperti apa Ibu ya? Sistemnya lah gitu Bu. Oke. Mungkin satu hal yang bisa kita lihat ya untuk Meksiko ya dibandingkan dengan Indonesia adalah gratis. Oh, di sana gratis. Gratis. Ibu. Jadi mas-mas dan mbak-mbak di sini kalau mau belajar di Meksiko di kampus saya, paling tidak di kampus saya lah gitu. Ayo belajar, itu gratis. Jadi S1 gratis, S2 gratis, S3 pun gratis juga, dan Ibu. Untuk S2 dan S3 itu mendapatkan uang saku. Oh, dapat uang saku juga? Iya, gratis selama universitas itu adalah universitas negeri, mereka gratis. Oh, itu untuk semua orang asing pun. Orang asing juga. Iya, orang asing pun, yang penting kalau dia sekolah di sana, di tempat itu dia gratis. Seperti misalnya kayak saya gitu. Pertanyaan di universitas tempat saya bekerja. Orang bertanya, siapa yang belajar bahasa Indonesia? Masalahnya adalah bukan belajar bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia itu menjadi mata kuliah wajib untuk S2 dan S3 ya, yang memilih studi wilayah Asia Tenggara gitu. Menjadi wajib dianya. Siapa saja menjadi mahasiswa, siapa saja. Apakah dia orang Meksiko, orang Amerika Latin, orang Amerika, orang Kanada, orang Prancis dan sebagainya, itu boleh datang selama nanti kalau orang asing kan ada proses imigrasi dan sebagainya, itu nanti ada prosesnya kan, izin untuk mendapatkan visa studi ya, visa belajar gitu ya. Tapi tidak terfokus hanya untuk orang Meksiko saja, tidak. Siapapun bisa mengambilnya gitu. Jadi silakan datang untuk untuk belajar S2 di sana, entah saya yang ngajar. Saya penasaran nih Bu. Saya ada saya melihat Ibu pernah jadi penerjemah Ibu Megawati, itu benar gak Bu? Oh,
Ya betul sekali. Jadi pada waktu itu adalah pertemuan APEC kalau nggak salah ya di tahun 2004 deh kalau nggak salah. 2004. Ya kalau tidak salah itu 2004 pertemuan APEC dan staf dari KBRI pada waktu Kuai-nya kalau nggak salah ya. Kuai KBRI itu meminta saya untuk menjadi penerjemah Ibu Megawati ketika diwawancarai media massa. Oh, luar Media biasa. massa. Itu pas lagi di Meksiko ya, Bu? Iya, pas lagi di Meksiko itu di Los Cabos. Jadi di televisi. Kebetulan pada waktu itu dia kami diwawancara, ya bukan saya ya, maksudnya Ibu Megawati diwawancarai oleh Kanal 11 gitu kalau nggak salah ya, di televisi ya, stasiun televisi berarti ya, Bu ya? Salah satu stasiun televisi terbaik di Meksiko ya. Di Meksiko ya. terbaik lagi. Jadi saya muncul tuh terkenal gitu. Besoknya saya gempar di kampus tuh gempar. Wah, masuk TV, iya, masuk TV kamu gitu. Masuk TV, kamu menjadi penerjemah presiden kamu, dan itu membuat saya akhirnya lebih terkenal lagi. Luar biasa. Saya sebetulnya terkenal karena saya selalu pakai baju batik gitu. Saya selalu berbeda lah gitu penampilannya selalu. Saya bilang saya nggak mau pakai baju biasa, saya harus pakai baju sesuatu yang dari Indonesia, karena dari situ saya bisa mempromosikan gitu. Siapa sih itu orang Indonesia, itu namanya Evi gitu. Yang suka pakai baju batik. Yang suka pakai baju batik gitu. Baju batiknya bagus-bagus loh, katanya gitu, beli di mana katanya gitu. Terus saya bilang, "Oh, kalau gitu nanti saya bilang ke KBRI untuk buka toko batik, karena banyak orang yang suka batik gitu." Itu orang Meksikonya pada suka juga, Bu? Saya nggak tahu ya, tapi kalau saya pakai baju gitu ya, orang tanya gitu, "Ih, apa ini?" Banyak orang yang nggak tahu, ya. Orang-orang yang nggak tahu akan tanya. Orang yang tahu akan tanya, "Kamu pakai baju batik ya?" Gitu. "Oh, kok tahu?" "Oh ya, saya tahu dong." Gitu. Jadi mereka tanya gitu, "Oh, bagus ya, di mana belinya?" Gitu. "Oh, ini batik, belinya di Indonesia." "Oh, nggak ada di sini ya." Nah, dari situ kita tahu bahwa mereka suka ternyata gitu. Makanya. Tapi sampai hari ini belum ada ya toko yang membuka toko yang benar-benar permanen ya, untuk mudah-mudahan ya tidak lama lagi ya batik bisa mendunia di mana-mana. Ya. Lewat Master Bagasi juga harusnya bisa sih, Bu ya. Iya. Nah, kalau Master Bagasi bisa out mereka. Nah, ini jadi bukan hanya makanan, jadi semuanya nih. Waduh, itu Bismillah ya. Bismillah ya. Wah, surga buat kami gitu ya. Dan ini manfaatnya tadi double gitu, bukan hanya buat diaspora aja, tapi juga promosi kuliner, promosi fashion, promosi produk Indonesia gitu. Itu tanpa secara langsung ya, itu sudah melakukan promosi. Memang Master Bagasi itu kan harus bekerja sama dengan diaspora ya, gitu. Jadi ajak diasporanya untuk mempromosikan bahwa ini ada sarana loh yang bisa. Kalau mau beli produk dari Indonesia pakai Master Bagasi gitu. Bener banget, Ibu. Iya kan? Iya. Karena kami ini adalah sebetulnya, saya udah bilang ini frasanya gini, kaki dan tangan pemerintah Indonesia gitu. Kaki dan tangan masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri gitu. Iya. Pakai mereka. Karena mereka ini dengan senang hati akan membantu, karena itu adalah salah satu kebutuhan kita dan juga kontribusi untuk Indonesia kan. Iya, bener banget, Ibu. Aduh, bismillah lah ya. Seperti itu. Bismillah. Iya. Waduh, hebat nih kalau misalnya bisa ke seluruh penjuru dunia. Aduh, luar biasa. Itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui itu artinya gitu. Betul. Ya, bener. Ibu nulis buku juga ya? Menulis buku dalam arti menerbitkan buku gitu ya? Iya, menerbitkan buku juga di sana. Yang tadi kan ada satu tuh ya, menerjemahkan. Oh iya, saya menerjemahkan dan saya mempublikasikan ya gitu. Iya. Saya itu kan di kontrak awalnya adalah untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kan menjadi mata kuliah wajib ya. Dan nggak ada buku bahasa Indonesia. Nah, iya, Bu, gimana? Belum ada pada waktu itu. Tapi karena kebetulan saya itu berasal dari BIPA UI gitu, dan pada waktu itu juga BIPA UI adalah yang boleh dibilang pionir lah, boleh dibilang untuk BIPA ya. Jadi saya
pada waktu itu sudah punya kemampuan. Kami pada waktu itu pada tahun 90-an itu banyak membangun apa yang namanya BIPA sekarang ini gitu. Jadi ketika saya tiba di Meksiko dan saya lihat tidak ada buku, maka saya membuat buku. Gitu. Sudah ada berapa buku Ibu? Pada waktu itu membuat bukunya cuman untuk di apa nih, pakai internal aja ya gitu. Nah akhirnya tahun lalu itu sudah saya publikasikan satu buku bahasa Indonesia untuk penutur berbahasa Spanyol. Ya, khusus Indonesia Spanyol berarti ya? Iya Indonesia Spanyol ya, Indonesia Spanyol. Karena dan saya menggunakan metode yang mahasiswa tidak menggunakan kamus untuk belajar. Oh gimana Bu? Bisa nggak? Bisa dong. Kalau dengan Evi Siregar bisa. Luar biasa. Bisa. Dan hasilnya ini saya satu contoh ya. Generasi pertama saya ini memang kebetulan memang hebat-hebat ya. Selalu hebat sih sebetulnya mereka ini. Tapi yang generasi pertama memang luar biasa. Jadi setelah mereka ini selesai S2, salah satu dari mahasiswa saya itu melamar. Pada waktu itu membuka ada lowongan dibuka untuk menjadi staf apa ya, boleh dibilang temporal gitu dari UN, dari PBB yang akan ditempatkan di pada waktu itu Timur ya, Timur Leste sekarang untuk proses jajak pendapat. Itu internasional, itu dibuka gitu. Nah saingan akhirnya ada beberapa terakhir gitu ya, proses terakhir menang dianya. Tapi kenapa dia terpilih? Kenapa Bu? Bahasa Indonesia. Oh karena bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia. Itu yang membuat dia akhirnya terpilih dari semua orang yang melamar. Bayangkan seluruh dunia ini kan, saya nggak tahu ya berapa jumlahnya, tapi kan dibuka seluruh dunia loh, bukan Meksiko aja, tapi seluruh dunia gitu. Jadi dia berhasil mendapatkan pekerjaan itu karena dia memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang sangat tinggi. Luar biasa. Kita banyak banget tepuk tangan nih karena luar biasa banget Ibu. Luar biasa kan? Bangga kan? Jadi bangga banget. Bukan hanya bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar bicara, bukan. Jadi tingkatnya itu sudah tingkat dia bisa berbicara di depan forum gitu. Jadi membawa bahasa Indonesia itu di tingkat internasional. Ibu aku penasaran sama itu Bu Evi. IDN Indonesia Diaspora Network. Iya, IDN Global ya. Iya, itu apa ya Bu ya? Gini, kan kita ini nih diaspora ini kan sebetulnya secara sadar atau tidak sadar, kebanyakan tidak sadar sih sebetulnya ya. Tidak sadar dalam arti gini. Secara tidak sadar setiap diaspora, setiap masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri ini, mereka memberikan kontribusi kepada Indonesia. Paling tidak itu adalah promosi budaya. Ya dengan caranya apa tadi? Yang tadi saya bilang saya pakai batik gitu ya. Salah satunya ya. Ya kan sebetulnya mungkin dia nggak berpikir dia mau pakai batik, dia akan bicara tentang, kan enggak ya gitu. Betul. Kebanyakan orang nggak pakai batik, cakep ya, bagus ya gitu. Saya mau pakainya hari ini. Lalu entah dia pergi ke pertemuan atau ke pasar atau sekedar jalan-jalan ke mall atau kemana aja ya gitu, dia pakai batik. Itu orang akan tanya gitu. Itu maksudnya bukan sesuatu hal yang aneh ya kalau tiba-tiba kamu bajunya itu kayak aneh gitu, ya kan aneh, itu baju apa gitu. Ada orang yang penasaran ya pasti. Ada orang bener loh ini terjadi gitu, dan itu saya kira bisa terjadi di berbagai negara ya seperti itu. Kita di tengah jalan gitu. Terus kita bilang, oh ini batik, ini dari Indonesia. Nah dengan seperti itu sebetulnya kita sudah mau melakukan promosi kan? Ya kan? Ya, bener banget. Jadi semua diaspora yang ada di berbagai negara ini, di seluruh pelosok seluruh dunia lah ya, ini, mereka masing-masing melakukan itu, memberikan kontribusi walaupun yang tadi ya, yang tidak sadar memberikan kontribusi, apalagi yang sadar ceritanya ya. Yang sadar artinya seperti saya kan memang dosen dan peneliti, saya
Saya memiliki visi memang Visi. untuk dan misi untuk itu gitu. Tapi saya rasa semua diaspora melakukan hal yang sama gitu. Iya benar. Tapi kan permasalahannya adalah kontribusi ini kecil-kecil gitu, kecil-kecil, gitu, Iya. sedikit-sedikit karena Sedikit-sedikit ya. masing-masing. Nah akhirnya saya kira ini kita harus berterima kasih dengan Pak Dino Patijalal. Beliaulah yang membuat lahirnya IDN IDN Global. Karena apa? Karena berhasil mengumpulkan dan membuat kongres diaspora pertama di Los Angeles, Amerika pada tahun 2012. Kebetulan pada waktu itu saya juga ikut ya. Saya ikut menjadi wakil dari Meksiko. Gimana kongres pertama? Itu terus terang saya sangat berterima kasih kepada Pak Dino Patijalal, saya pribadi gitu. Kenapa? Saya disadarkan pada sebuah kenyataan bahwa orang Indonesia ini hebat ya. Hebat ya, luar biasa. Indonesia ini hebatnya. Orang-orangnya banyak pinter-pinter ya. Wah, ketika saya berkenalan satu, ada yang datang dari Qatar, ada yang datang dari pokoknya banyak dari seluruh dunia tuh datang tuh Bu ya. Seluruh dunia saya kenal semuanya. Kayak saya LA kenal hampir semuanya. Walaupun nama enggak, tapi saya kenal lah gitu. Karena saya dengar percakapan mereka, diskusi mereka, pokoknya kita berkenalan. Nah, pada saat itu tumbuhlah perasaan, paling tidak di saya ya secara pribadi, tumbuhlah satu kebanggaan. Saya sudah bangga sebetulnya sejak pertama juga saya bangga, selalu saya bangga dengan ini. Tapi pada saat itu timbul kebanggaan yang dalam tingkat kesadaran ya, maksudnya kebanggaan yang luar biasa. Wah, Indonesia itu hebat ternyata ya. Ini seperti apa yang saya rasain sekarang sih Bu, ketika ketemu sama Ibu. Bangga banget. Bangga banget, itu orang hebatnya banyak. Saya itu masih kecil lah, boleh dibilang, orang hebat-hebatnya itu banyak. Orang Indonesia itu hebat, beneran hebat, dan kita bisa sejajar lah dengan negara-negara besar lainnya. Ya. Saya rasa kita itu sejajar gitu. Cuman banyak yang merasa rendah diri aja. Jangan rendah diri karena kita orang pintar. Harus banyak percaya orang diri, pintar, harus percaya diri gitu. Dan itu sudah dibuktikan ketika melihat konferensi itu, bertemu dengan teman-teman, ada yang begini, ada yang begitu. Wow, Indonesia hebat ya. Nah, 1 tahun kemudian terbentuklah IDN Global ini. Karena itu tadi, kontribusi para diaspora itu kalau kecil-kecil itu memang bermanfaat, tapi tidak efektif ya. Ketika kita bersama-sama bergandengan tangan, membentuk satu kelompok yang besar, maka yang tadi kecil-kecil tadi, itu bisa menjadi besar. Itu akan terasa. Impactnya juga lebih terasa ya Bu. Iya, betul. Dampaknya jauh lebih besar, kontribusinya jauh lebih besar, dan kita langsung bisa juga ke arah misalnya kebijakan pemerintah. Iya, benar itu banget. Gitu. Kongresnya itu kapan lagi Ibu? Nah, setelah terbentuk IDN Global ini 1 tahun kemudian ya, setiap 2 tahun kami menyelenggarakan kongres. Setiap 2 tahun ya? Setiap 2 tahun. Dan untuk periode sekarang ini, kongres adalah kongres diaspora yang ke-8. Nah, ke-8. Rencananya kami akan melaksanakannya di IKN. Di IKN? Di IKN ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus. 3 Agustus. Nah, teman-teman di sini yuk datang ke sana karena bukan hanya untuk diaspora, karena sebetulnya adalah kongres ini merupakan sebuah wadah tempat bertemunya antara diaspora dengan masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri, dengan pemerintah, dengan para pengambil keputusan, dengan siapa saja, semua gitu. Karena misi dan visi kita ada 2 ya, satu ke arah kebijakan pemerintah, tapi satu lagi adalah kita masyarakat ke masyarakat gitu. Iya, masyarakat kepada masyarakat, misalnya kami punya program bangun desa misalnya ya. Nah, program bangun desa ini adalah realitas dari visi dan misi kami yang masyarakat ke masyarakat kami. Karena apa? Karena kami langsung memberikan kontribusinya kepada masyarakat langsung ya. Iya, betul, dengan memberikan berbagi pengetahuan
sehingga itu bermanfaat, ya kan, Iya, bermanfaat untuk masyarakat yang ada di mana-mana, insya Allah, insya Allah. Ya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Kira-kira begitu. Jadi ini wadah bukan untuk pertemuan para diaspora aja, tapi di mana kan kita harus bertemu nih. Bertemu ya. Bertemu antara yang di luar negeri datang ke dalam negeri, yang dalam negeri datang untuk berkomunikasi, berkoneksi, dan juga dengan pemerintah, sektor swasta dan lain sebagainya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita berembuk, saling bersilaturahmi, bertukar pikiran, sehingga itu tadi ya, dampaknya akan jauh lebih besar, terasa ya, lebih besar lagi ya. Iya, gitu. Kami undang ya, jangan lupa datang ke Kongres Diaspora ke-8 tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus 2025 di IKN. Di IKN ya. Iya, betul. Di dalam kegiatan ini kami juga akan menyelenggarakan Eco Fashion dan eksposisi foto bersejarah. Bersejarah ya. Gitu. Jadi akan menjadi sebuah kegiatan yang besar nih. Yang besar ya. Dan insya Allah bermanfaat bagi semua, ya. Karena kita juga harus mendukung IKN sebagai kota dunia untuk semua. Iya bener banget sih. Kita belum pernah ke IKN juga kan ya? Sekalian kita berkunjung ke IKN. Gitu. Iya bener banget Ibu. Bu, ketika di Meksiko ada nggak Bu momen yang bener-bener berkesan dan nggak terlupakan sampai saat ini Bu? Ada tuh satu. Saya pernah pergi, saya kan suka jalan-jalan ya kemana-mana gitu, dan saya kebetulan untuk merayakan tiap September gitu, saya merayakan datangnya saya ke Meksiko gitu. Kalau nggak salah itu tahun 2014 gitu, saya pergi ke Los Cabos. September. Datang badai. Terus gimana Ibu? Datang badai dan menghancurkan semua tempat. Banjir, beneran banjir. Saya sampai nangis, itu 3 hari nangis karena komunikasi tertutup, pesawat tidak bisa datang. Jadi belum pernah terjadi dalam hidup saya seperti itu ya. Dan pertama kali di sana? Pertama kali dalam saya sendiri waktu itu. Berani-beraninya juga, tapi itu saya akhirnya menangis, aduh Tuhan, ini saya bilang ya ini ya, dalam tangis saya itu apa saya tidak boleh berangkat sendiri kali ya ini, kayak gitulah, lebay biasa, lebay gitu. Dan saya pada waktu itu berdoa, benar-benar berdoa dalam benar-benar khusyuk ya, dari hati nurani gitu ya, sampai nangis saya tuh, Tuhan tolong saya, karena saya harus mengajar, saya harus mengajar, udah tanggal 14 kalau nggak salah, saya lupa. Terus tanggal 17 tuh saya harus ngajar, tanggal 18 saya sudah kelas udah harus mengajar ya. Ini gimana pulangnya itu? Aduh Tuhan, tolong, saya harus gimana ini? Tolong tunjukkan kepada saya caranya untuk pulang. Saya mau pulang gitu. Saya mau pulang. Aduh ampun Tuhan, kalau saya punya dosa, ampun gitu. Tapi bener loh, saya waktu itu merasa saya saya ada kesalahan apa sih gitu. Saya merasa seperti itu, dan Tuhan ampunkan dosa saya. Kalau saya punya dosa, saya mau pulang, saya mau hidup sehat, saya mau di sini. Saya takut soalnya itu kalau ada badai lagi, itu badai banjirnya itu sampai saya kebetulan ada di lantai berapa, tinggi lah gitu. Nah itu banjirnya sampai lantai 2. Banjir beneran itu, dan itu tinggi banget resort yang bagus gitu. Tapi itu memang kayak tsunami gitu, tsunami kecil gitu, tsunami mini kali ya. Hancur semuanya, hancur. Gitu, dan komunikasi terputus semuanya. Nggak ada gitu. Sinyal pun nggak ada Ibu, sinyal. Nggak ada. Itu gimana gitu, saya mau pulang, harus pulang gitu kan. Terus saya besoknya, setelah saya malam itu nangis gitu ya, berdoa sendiri, Tuhan ampun Tuhan gitu, minta ampun gitu, benar-benar, dan tunjukkan saya gimana caranya pulang. Nah besoknya saya tiba-tiba misalnya, nggak gimana ya, saya lupa lagi, pokoknya saya tiba-tiba ketemu teman abis
ada makan, memang masih ada makan pagi karena makan juga ada makan gitu, suka dikasih disuplai makan, ya. habis makan. Terus saya dengan orang-orang gitu, pada waktu itu ada anak-anak muda gitu, anak-anak muda jauh lebih muda dari saya, jauh 10 tahun di bawah saya atau 20 tahun di bawah saya gitu. Ya mayoritas, saya sendiri yang paling tua waktu itu. Dan ada yang mau pulang nggak? Karena saya harus pulang gitu. Saya harus pulang. Karena saya harus kerja, saya masuk ke kantor sedih dimarahin sama bos di kantor gitu, sama direktur saya gitu. Ada yang mau pulang nggak? Tapi gimana cara pulangnya gitu? Ya udah, satu-satunya cara adalah kita pergi ke pelabuhan. Oh, akhirnya ke gitu. pelabuhan. Ada ke pelabuhan, tapi pelabuhan itu jaraknya kira-kira 2 jam dengan kendaraan ya, 2 jam kalau nggak salah. Dari lokasi ibu tuh berarti ya? Dari lokasi itu, dari lokasi resort itu ya, gitu. Tapi masalahnya adalah pergi dari sini ke situ naik apa? Gitu. Iya benar. Terus gimana ya? Ada yang mau pergi nggak gitu? Ayo kita, karena saya udah saya mendengar, karena waktu itu nggak ada internet kan ya. Saya mendengar bahwa ada pelabuhan, dari pelabuhan itu kita bisa naik ke tempat lain, paling tidak pindah pokoknya kita keluar dulu gitu. Kalau udah keluar, kita akan punya komunikasi gitu. Bener. Pokoknya kita naik ke sana. Aduh gimana, tapi kami nggak punya uang, kami nggak punya uang cash karena nggak bisa. ATM kan ATM juga nggak bisa ya. Nggak bisa gitu. ATM nggak ada yang, jadi orang bingung kan mau pulang nggak ada duitnya gitu, bukan nggak ada duitnya, nggak bisa ngambil duit gitu. Nah terus saya bilang, saya kumpulin semuanya, ada berapa ya kalau nggak salah ada 10 kalau gitu, bersama saya ada 10 orang gitu. Saya kumpulkan gitu, ya udah ada berapa orang yang nggak punya uang. Kebetulan saya punya uang cash gitu. Ya udah pakai uang ini aja. Waktu itu saya bilang saya nggak kenal ya sama siapapun. Itu anak-anak muda yang mereka itu tinggal di Amerika. Okay. Mereka tinggal satu grup lagi mereka tinggal di Kanada. Lalu saya bilang kalau yang nggak punya uang pakai uang ini aja, tapi kita harus cari taksi. Jadi cari taksi dari sini ke sana gitu. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting kita. Tapi saya nggak mau pulang sendiri karena kalau kenapa-napa di jalan kan nggak tahu di jalan seperti apa. Bener. Akhirnya. Tapi waktu itu akhirnya saya jadi leadernya. Saya jadi leader waktu itu. Kita harus begini-begini, pokoknya gini. Terus cari taksi gitu. Jadi semua saya yang melakukan itu. Jadi cari taksi. Udah cari taksi. Akhirnya dapat 2 mobil, 3 mobil gitu kalau nggak salah. Dapat, terus dia mau untuk pergi ke pelabuhan. Pelabuhannya? Ya di pelabuhan itu nggak bisa juga bayar pakai kartu kredit. Karena uang saya juga habis kan, nggak ada karena dipakai tadi gitu. Taksi, karena untuk taksi. Kan harus bayar pakai ferry itu kan gitu, udah nyampe, ya nggak bisa beli gitu. Terus saya ngomong sama kepala kapal, saya bilang, Pak kepala kapal, bayarnya nanti di waktu kita nyebrang ya boleh nggak? Gitu, saya bilang gitu. Kami benar-benar ini datang dari kemalangan gitu, maksudnya kemarin itu kami adalah korban banjir kemarin gitu, badai kemarin gitu. Jadi sekarang ini bukan karena nggak mau bayar uang, ini ada uang tapi nggak bisa bayar, nggak bisa bayar pakai kartu kredit gitu. Nggak, karena sistem kenapa gitu nggak bisa bayar. Bayangin separuh dari kami nggak bayar loh. Jadi yang bayar gitu. Yang separuh dari kami nggak bayar, termasuk saya juga. Tapi alhamdulillah diperbolehkan nggak bayar. Luar biasa Ibu. Iya, saya ngomong Pak, tolonglah Pak gitu. Soalnya saya yang tanggung ini Pak, semuanya saya tanggung. Saya seorang dosen, saya bilang saya seorang dosen, saya bekerja di Mexico City gini. Yang lainnya nggak apa-apa, biar saya yang tanggung. Nanti saya yang bayar gitu. Kalau kenapa nggak mau dibayar, saya yang bayar gitu. Waduh luar biasa. Nah terus akhirnya dibolehin. Naiklah kita kapal itu. Naik kapal. Selama 3 jam tuh naik kapal. Lumayan tuh. Pergi ke tempat ke satu kota kan, nyampe satu kota di sana bisa bayar di sana, terus kita bayar. Terus ada teman yang juga bisa ngambil uang gitu ya. Dia bayar ke saya lagi gitu. Jadi udah aman tuh ya dibayar gitu. Terus tapi kami
nyampe jam 12 malam. 12 malam. Itu di sebuah kota di mana pada waktu itu perang narko ya. Perang narkoba. Terus gimana tuh Ibu? Perang narkoba itu kota yang amat sangat dahsyat. Dahsyat ya, untuk keamanan ya. Terus saya bilang berdoa, semua orang berdoa, mudah-mudahan kita aman di sini, kita dapat taksi, kita bisa menginap di sebuah hotel dan benar-benar itu adalah hotel yang baik untuk kita. Kita aman, berdoa ya. Tapi benar ya, berdoa ya. Berdoa dalam hati yang sehusuk-husuk. Saya bilang gitu. Berdoalah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya bilang gitu. Itu adalah satu kota yang benar-benar itu tembak-tembakan loh itu. Sampai kayak gitu Ibu. Perang narkoba di sana itu pada saat itu adalah masalah terbesar di Meksiko. Ya gitu. Jadi kami tiba di sana jam 12 malam, tiba-tiba ada taksi datang gitu ya, kosong. Iya sini datang. Udah kan kita takut ya, percaya apa enggak gitu ya. Tapi udahlah bismillah aja, bismillah. Ya. Terserah kalian percaya siapa tapi berdoa. Berdoa yang penting ya Bu ya. Saya bilang gitu. Dari sini kita harus pergi karena di sini tidak aman. Gak aman ya. Kita harus cepat-cepat pergi ke wilayah yang lebih aman lah ya. Iya, ke hotelnya lah. Ya. Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu itu kota apa, seperti apa, juga nggak tahu gitu. Baru pertama kali gitu. Tapi dari pelabuhan ke hotel, harus cari hotel jam 12 malam itu. Oh iya, nanti kami hotel apa juga kan nggak tahu. Nggak tahu juga ya? Iya, terus dibawa aja sama taksi. Oh, taksinya yang bawa tuh? Iya. Itu kan sebetulnya, aduh, kalau dipikirkan lagi gitu, ya Allah, kayaknya kok bisa selamat ya gitu ya, dengan berbagai macam cerita yang sangat mengerikan. Kami bisa datang ke hotel itu, dan hotel itu ada kamar, dan akhirnya kami bisa menginap di sana. Waduh, itu bener-bener pengalaman yang cukup mengerikan Ibu ya. Kalau bisa Ibu survive banget di situ Ibu. Ya tapi ada apa ya, positifnya tuh ada banget gitu. Satu, doa tadi ya, berarti manjur tuh ya, doanya banget. Gitu. Jadi percaya pada Tuhan bahwa kalau kita minta gitu, kita dengan akan tulus. Kita akan doa kita akan diterima gitu ya, dia akan diberikan apa yang kita minta. Itu satu. Yang kedua itu tadi, saya juga nggak pernah berpikir kok saya bisa jadi leader ya di situ. Padahal kita nggak kenal, dan kita bisa satu grup yang apa ya, yang solid gitu loh. Padahal kita saling tidak kenal satupun. Ada ya pasangan gitu, tapi mayoritas kita antara kita nggak ada yang kenal. Tapi kok bisa ya? Tapi mungkin karena itulah survive yang untuk bisa bertahan hidup kali ya. Itu yang keluar kali ya. Itu yang keluar sehingga kita akhirnya nggak berantem, ngikutin semua, pokoknya semua ikut. Percaya sama Ibu nih. Percaya sama saya bilang begini. Oh dia ikut, semua ngikut, sampai saya juga bingung kok mau ya gitu ya, apa yang saya sampaikan itu mau. Dan akhirnya kita berhasil sih. Setelah kita berhasil, waktu kita berpisah di bandara pada waktu itu, kita hampir nangis loh, itu peluk-pelukan gitu ya. Mudah-mudahan suatu hari kita ketemu lagi, insya Allah. Alhamdulillah. Saya percaya satu sih Bu, ketika orang baik akan ketemu orang baik. Saya percaya itu sih. Iya betul. Saya percaya itu banget Ibu. Betul sekali. Bu, aku mau nanya nih Bu, pandangan Ibu tuh terhadap hashtag yang baru-baru ini tuh keluar tuh, tren kabur aja dulu. Gitu, gimana Ibu? Itu yang kabur aja dulu ya? Iya. Gitu. Gini, kalau saya nih secara pribadi, saya juga sebagai akademisi gitu, bermigrasi ya, kita bicara tentang bermigrasi. Bermigrasi itu adalah hak asasi seluruh manusia. Iya, benar. Pergi kemanapun, mencari tempat tinggal dimanapun, sampai Antartika pun, atau mungkin di planet Mars kali ya kalau ada nanti itu adalah hak manusia loh, itu hak manusia. Jadi pertama harus dipahami itu, apapun alasannya, ya. Iya, benar. Karena ada orang yang punya alasan kayak saya gitu. Saya kemarin itu kabur nggak ya? Mungkin ya setengah dalam hati, ada sebagian juga kabur ya dalam hati. Tapi gini, apa sih arti kata? Karena saya yang mengajar bahasa Indonesia ya, kabur dalam arti kabur dari rumah gitu, jangan dong gitu ya. Kalau kabur dalam arti negatif ya, kabur dalam arti
dia nggak mikir panjang gitu. Jangan juga gitu. Tadi yang pertama adalah hak. Apapun alasannya, itu adalah hak kita sebagai manusia. Tinggal dimanapun, ya. Iya, benar. Apakah mau di negeri sendiri atau di negeri orang lain, itu adalah sebuah hak. Yang kedua adalah yang tadi yang saya menganalisis jadi kosakatanya ya, Kabur ya. Sebaiknya ya, walaupun ada yang nekat gitu, tapi jangan nekat-nekat juga sih. Soalnya bagaimanapun kan ya kita harus berpikir panjang lah gitu. Artinya kayak tadi pengalaman saya waktu terjadi bencana itu kan badai. Itu kan apa sih kategorinya nekat nggak ya? Tapi kan saya udah berdoa dulu gitu. Berdoa dulu, Tuhan tolong berikan jalan kepada saya gitu. Dan saya percaya pada Tuhan. Ketika ada muncul kesempatan lalu saya ambil, saya berpikir mungkin ini kesempatan. Tadi kan saya udah berdoa gitu, ya kan? Jadi kembali lagi kayak tadi gitu. Mungkin dia kesel, mungkin dia marah, mungkin kita lagi marah ya, kita ya gitu. Kita marah, kita kesel, kita apa? Boleh aja sih, aduh, gue tinggalin deh semuanya. Nggak apa-apa, tapi jangan tanpa dasar gitu. Sebagai kita manusia, mau apapun ya, maksudnya bukan hanya keluar negeri, tapi misalnya keluar dari kantor, ya, atau keluar dari rumah gitu ya. Tanpa hanya berdasarkan emosi belaka. Iya, harus ada alasan dan plan yang jelas juga. Iya. Kalau saya bilang itu ora et labora itu bener loh gitu. Ora et labora. Doa, jangan lupa doa gitu. Kalau memang ini bukan tempat saya, Tuhan tolong dong kasih gitu. Doalah gitu. Itu kekuatan lain ya. Selain juga kita berusaha ya. Kemudian yang kedua adalah kita punya skill dong, kita punya keterampilan loh, gitu. Bener. Karena tinggal dimanapun harus memiliki keterampilan. Ada temen tuh yang aduh gue nggak tahan nih gitu, udah stres banget. Ya udah, ini kan hidup ini cuma sekali ya, daripada kamu stres, kerja di situ, kamu berarti udah nggak bisa lagi, udah pergi, udah tinggalin semuanya. Ini model kabur ya, istilahnya seperti kabur gitu. Udah, bener loh dia pergi gitu, bener dia pergi. Tapi sekarang dia hidupnya bahagia. Daripada dia stres, misalnya, saya nggak tahu ya apa ya. Kalau orang stres itu kan bisa macam-macam ya. Bisa jadi akhirnya dia membuat keputusan yang ekstrim, yang tidak kita mau ya, ya kan? Ya benar. Ya mendingan dia tinggalin kalau memang sudah tidak bisa kita. Satu hal apapun gitu, kalau saya bilang satu pekerjaan, kalau udah kita tidak mampu melakukan, tinggalin udah. Berarti kita tidak bisa melakukannya. Jangan dipaksa gitu. Sama juga seperti tinggal. Kalau kita udah nggak tahan tinggal di satu tempat, di rumah, di kantor, dimanapun, pergi. Tapi pergi jangan dengan keadaan buta. Gitu. Harus ada dasarnya dan. Iya, seperti saya tadi bilang kepada teman saya, dia tiba-tiba curhat lah gitu. Terus saya bilang, saran saya adalah dia pergi kabur gitu, suruh bener kabur. Istilahnya dalam arti kabur, Mas, benar-benar dia tinggalin tuh kerjaan. Padahal tuh itu pekerjaan adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang dia punya pendapatan yang tinggi ya, status yang sangat bagus. Dia tinggalin semuanya. Karena saya bilang hidup yang paling baik adalah hidup yang membuat kamu bahagia. Kalau kamu udah nggak bahagia lagi, pergi. Gitu. Itu kata psikolog juga begitu, gitu ya. Pergi kamu. Kan kamu punya, kan ada S2, kenapa mesti takut gitu. Kamu bisa berbahasa Inggris. Apa yang ditakutin? Gitu kan. Ya kan kembali lagi yang tadi kabur ya. Saya bilang itu, pergi aja gitu. Kamu udah S2. Kamu berbahasa Inggris dan punya pengalaman bekerja yang sangat banyak. Ini udah cukup, gak usah takut. Ini bakalannya kalau nyari kerjaan dimanapun bisa lah. Punya dasar ya. Ada, gak usah takut. Tapi juga jangan ada bekelnya lah. Iya, ada bekel gitu loh. Makanya tadi saya bilang kabur
dalam arti seperti apa ya, jangan kabur dalam arti membabi buta gitu. Kayak tadi saya bilang, bener loh dia pergi, tapi sekarang alhamdulillah dia bahagia, dia hidupnya paling tidak buat dia ya, itu dia lebih, dia bisa menikmati hari-harinya dibanding dengan dia pada saat waktu curhat itu, karena pada saat waktu curhat menurut saya dia sudah stres dalam tingkat dewa. Serius. Udah mentok lah ya. Iya, udah. Dan saya bilang kalau dia terus, dia bisa, ya nggak tahu ya. Nggak tahu gitu. lebih. Yang hal yang di luar. Iyalah, maksudnya sesuatu yang mungkin menyedihkan ya. Gitu. Bisa terjadi seperti itu. Saya bilang, pergi kamu. Jadi kalau kabur aja sama juga gitu. Kalau kamu sudah nggak tahan, kamu cari kehidupan yang lain, cari pekerjaan yang lain, cari yang lain, cari apa yang kadang-kadang kita nggak tahu ya mana yang cocok atau tidak cocok. Kadang-kadang kita tidak mengerti diri kita sendiri. Kadang kita ada orang yang sudah mengerti diri sendiri, tapi banyak juga orang yang tidak mengerti. Jadi bertualanglah, iya, gitu. Bener banget. Pergilah ke luar negeri. Kalau saya bilang kepada mahasiswa, sesudah selesai kuliah ini kamu terbang. Kamu pergi ke luar negeri. Kamu harus pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena satu, di luar negeri kan kita hidup sendiri nih. Iya. Kita bisa mandiri. Yang tadinya nggak bisa masak. Yang tadinya nggak bisa mengatur diri sendiri untuk hari-hari, bisa mengatur. Itu salah satunya. Sebetulnya itu kan konsep kita budaya Indonesia yang merantau ya. Merantau kan itu seperti itu. Merantau bisa pergi ke luar kota, bisa pergi ke luar negeri dan sebagainya. Jadi kalau saya bilang ya pergi aja sih gitu. Kalau memang itu keinginannya, kembali lagi itu keinginan, bukan karena dipaksa ya, kembali lagi. Atau mau ada saya mau tahu banyak ya, pergilah selama masih muda. Banyak-banyaklah memiliki pengalaman. Betul sekali. Pengalaman. Banyak-banyaklah memiliki pengalaman. Saya sendiri udah dewasa dan lebih dewasa lagi juga masih pingin untuk mengetahui banyak hal kan gitu. Dan itu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang nggak dapat kita dapat dari buku. Iya. Gitu. Jangan pula bodoh dalam arti gini. Mudah ditipu orang gitu. Jangan mudah ditipu orang. Kembali lagi, ketika kita mempunyai informasi yang cukup banyak itu, kita nggak akan mudah ditipu orang. Ya, saya nggak mau juga menganjurkan, yuk kabur aja, udah pergi aja lo gitu. Tiba-tiba dia kemudian maksudnya jatuh atau terperangkap dalam jaringan misalnya perdagangan orang. Jadi juga kenali hal-hal seperti itu. Iya benar, harus tahu dulu sih sebelum ketahui melakukan hal-hal seperti itu. Jadi jangan membabi buta. Jadi pilihlah. Kalau saya misalnya kalau saya mau jalan-jalan sendiri misalnya gitu, saya harus tahu saya jalan di mana gitu kan. Saya harus menginap di mana gitu. Saya sudah tahu itu. Iya gitu. benar. Jadi ya pergi aja nggak sih, nggak apa-apa, tapi saya tahu saya akan berada di daerah mana gitu. Jangan sampai kita pergi ke daerah yang boleh dibilang terlarang ya, boleh dibilang dalam terlarang arti berbahaya gitu ya gitu. Tapi kembali lagi, jangan lupa berdoa sama Tuhan, minta seperti itu supaya kita dilindungi dan kita bertemu dengan orang-orang yang kita inginkan gitu. Ya, luar biasa Ibu. Waduh, cukup menarik banget nih Ibu, nih luar biasa banget Ibu. Adalah orang yang saya dari tadi beberapa kali merinding nih Ibu sebenarnya. Oh gitu. Ibu sangat luar biasa banget ya. Terima kasih sekali. Aduh Ibu tadi dari pembicaraan kita Ibu kayaknya cukup dekat dengan almarhum Bapak Sapardi Ibu. Oh iya betul sekali. Iya. Boleh nggak Bu? Kita minta untuk Ibu bacain satu puisi dari beliau. Ya? Iya Oke. Ibu. Siap. Kebetulan saya ada nih puisi yang salah satu yang saya yakin banyak orang yang suka ya. Saya secara pribadi saya suka. Saya sudah menerjemahkan ini sajak ini ya. Saya baca ini. Aku ingin. Oke, boleh Ibu, silakan Ibu. Baik, dan ini juga kesempatan saya untuk kembali lagi, ini
saya pergi ke Meksiko itu mungkin kalau bukan karena Pak almarhum Bapak Sapardi Djoko Damono itu mungkin saya nggak diterima kali ya, karena pakai nama dia, pakai nama beliau gitu. Makanya saya diterima oleh Dubes gitu. Mungkin berpikir oh ini dikirim oleh Pak Sapardi dan pasti berkualitas. Mungkin seperti itu pikirannya gitu. Jadi saya sangat berterima kasih dengan almarhum Pak Sapardi Djoko Damono, dan kebetulan memang sangat dekat dengan saya waktu saya di mahasiswa, Indonesia ya. gitu ya. Saya bacakan ya. Boleh Ibu, silakan Ibu. Baik. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih. Luar biasa Ibu. Aduh Ibu. Terima kasih. Bu, terima kasih banyak Ibu sudah terima kasih banyak juga hadir ke kantor kami. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir dan ada di podcast ini ngobrol sama kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Aduh. Terima kasih nih buat teman-teman semuanya nih. Oke, kita tutup aja kali ya Ibu. Ya, terima kasih banyak siap. Ibu. Semoga Ibu lancar di Meksiko. Iya. Makin bersinar karirnya. Terima kasih banyak teman-teman juga di sini, hebat semuanya, makin sukses, makin menjelajahi seluruh penjuru dunia ini ya, di mana-mana harus ada loh. Harus nyampe ke Amerika Latin. Bismillah. Ya. Oke. Boleh nggak nih saya pesan sponsor nih? Boleh Ibu. Oke Ibu. Ya, sebelum kita tutup, boleh? Karena ini saya kebetulan kan memang Sekjen IDEN Global, iya, jadi boleh. Kebetulan nih saya ingin menyampaikan kepada teman-teman diaspora Indonesia di seluruh dunia dan juga teman-teman di Indonesia untuk berpartisipasi datang ke Kongres ke-8 Diaspora Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 3 Agustus 2025 di IKN. Di dalam kongres ini juga akan ada kegiatan Eco Fashion dan pameran foto sejarah Indonesia. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk kita berkumpul sebagai wadah bersilaturahmi, berdiskusi, memberikan banyak masukan kepada masyarakat dan juga pemerintah Indonesia melalui pertemuan ini. Jadi ini adalah memang harus kita bertemu ya, karena kalau nggak bertemu bersama-sama itu sulit kita menyampaikan banyak hal gitu, baik dari dalam ke luar negeri, dari luar negeri ke dalam negeri, dan bersama-sama kita berkontribusi kepada Indonesia. Dan pada saat ini kebetulan berkontribusinya adalah untuk menjadikan IKN menjadi kota dunia untuk semua. Salam diaspora. Luar biasa Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak nih teman-teman. Jangan lupa pada datang nanti ke acara di IKN itu Ibu, tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus 2025 Ibu ya. Iya, betul sekali. Oke, dan bagi para diaspora Indonesia, jika membutuhkan produk-produk asli Indonesia, bisa download aplikasi Mesar Bagasi, tersedia di App Store dan Play Store. Tinggal klik dimanapun sampai ke depan pintu rumah. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mesar Bagasi. Sukses selalu. Alhamdulillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim Bu ya. Terima kasih. Dadah.